minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini ada hukum tajwid namanya mad jaiz munfasil. Sebab ada mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam dua kata. Mad tabi'inya fathah panjang pada huruf ya, hamzahnya a pada kata ayyuha. Jadi ya-nya sendiri sudah satu kata, artinya hai. Dibaca panjang, ya-nya boleh 4, boleh 5 harokat. Nah, ini walaupun penulisan mad tabi'i dengan hamzahnya disatukan, tapi secara makna berbeda. Sehingga ini disebut dengan mad jaiz munfasil hukmi. Berbeda dengan mad jaiz munfasil hakiki ya. Kalau mad jaiz munfasil hakiki yang banyak ditemukan ya, kita bisa berhenti di mad tabi'inya. Kalau ini para qori tidak lazim berhenti pada mad tabi'inya ya. Ya ay, kita bertemu dengan ya tasydid, maka kita cukup pakai naber. Kita naikkan intonasi suaranya, jadi tidak perlu ditahan. Ya ay, ya, yang ditahan itu kalau sebelumnya tanwin atau nun sukun, hukumnya jadi idgham bi gunnah. Kalau ini bukan ya. Ya ayyuha, jika berhenti di ha, hukumnya adalah mad tabi'i. Karena alif sebelumnya didahului fathah, maka panjang 2 harokat kalau berhenti. Tapi kalau wasal jadi pendek. Ya ayyuhal, gugur madnya. Kenapa? Karena ada pertemuan 2 huruf sukun. Sukun pertama alif, sukun kedua lam sukun. Pada lam tasydid ada lam sukunnya, lam sukun dan lam fathah. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan, atau prosesnya dinamakan dengan takhallus bil hadfi. Ya ayyuhal. Kemudian alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah. Karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam tidak kita baca atau disebut dengan idgham syamsi. Ya ayyuhalladzi, dzi hukumnya adalah mad tabi'i dhahiri. Sebab ya sukun didahului baris kasrah, maka huruf dzal panjang 2 harokat. Alladzina, a mad badal. Sebab hamzah dipanjangkan. Ini hamzahnya bentuk alif dengan harokat fathah. Jadi pada hakikatnya alif kalau ada harokat maka sebetulnya adalah hamzah. Jadi ini mad badal 2 harokat. Amanu, jika berhenti di nu, hukumnya ini adalah mad tabi'i. Karena waw ini waw mad, waw sukun. Waw sukun didahului dhammah maka panjang 2 harokat. Amanu, namun panjangnya hanya saat berhenti saja. Kalau wasal jadi gugur, jadi pendek ya. Amanul, namanya takhallus bil hadfi. Kenapa? Karena bertemunya 2 huruf sukun. Sukun pertama waw, sukun kedua dzal. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan ya. Amanul, langsung ke dzal, dzalnya jangan mantul ya. Ini dialirkan suaranya. Amanul kuru. Huruf ra dibunyikan secara tafkhim karena ra berbaris dhammah, maka dibacanya tebal. Ru mad tabi'i dhahiri karena ada waw sukun didahului baris dhammah ya, maka huruf ra panjang 2 harokat. Uzkuru ni'matallah. Lam jalalah dibunyikan secara tafkhim sebab huruf sebelumnya berbaris fathah, maka dibacanya tebal, bunyinya Allah. Ni'matallah. Kemudian hukum alif lamnya namanya alif lam syamsiyah. Karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam tidak kita baca atau biasa disebut dengan idgham syamsi. Ni'matallah
La mad tabi'i muqaddar karena huruf lam barisnya fathah panjang. Maka huruf lam ini kita panjangkan 2 harokat. Ni'matallahi alai ada harfulin. Sebab ada ya sukun sebelumnya berbaris fathah. Maka kita baca dengan lembut atau halus ya. Alai dilunakan ya. Alaikum. Kum ada hukum izhar syafawi. Sebab ada mim sukun yang di hadapannya bukan huruf mim, bukan huruf ba. Ini hamzah ya. Maka mim sukun kita bunyikan dengan jelas. Alaikum iz. Nah, hati-hati mantul ya. Ini suaranya dialirkan rokhawah. Izhamma. Kemudian ada hukum namanya gunnah musyaddadah atau mim musyaddadah atau wajibul gunnah. Karena mim bertasydid, cara bacanya didengungkan. Izhamma qaum. Jika kita berhenti di sini, hukumnya adalah madlin ya. Karena huruf lin bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Huruf linnya waw sukun sebelumnya fathah, huruf yang disukunkannya mim. Kalau berhenti boleh kita panjangkan 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Qaum. Idhamma qaumun. Nah, kemarin qaum kalau berhenti madlin. Kalau terus hukumnya hanya huruf lin saja. Karena ada waw sukun didahului baris fathah. Dibacanya tidak dipanjangkan melainkan cukup dilembutkan. Qaumun, qaumun. Idhamma qaumun mun. Ada hukum izhar halqi ya. Karena ada tanwin dhammah menghadapi huruf halqi atau huruf tenggorokan yaitu hamzah. Maka tanwin kita bunyikan dengan n jelas. Qaumun ay. Berikutnya ada hukum idgham bi gunnah. Karena nun sukun menghadapi huruf ya, maka nun lebur ke ya. Ay disertai dengung. Ayyab. Kemudian ada hukum qalqalah sughra. Karena ba-nya sukun asli dan ada di tengah bacaan, maka dibaca dipantulkan dengan pantulan yang kecil. Ayyabsutu. Berikutnya ada hukum mad jaiz munfasil. Sebab ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam 2 kata. Mad tabi'inya waw sukun didahului dhammah pada kata yabsutu, hamzahnya alif dengan harokat kasrah pada kata ilaikum. Maka to kita panjangkan boleh 4 boleh 5 harokat. Ayyabsutu ilai. Ada huruf lin. Sebab ada ya sukun didahului baris fathah. Maka dibacanya cukup kita lembutkan. Ilaikum. Kum ada hukum izhar syafawi. Sebab mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba yaitu huruf hamzah. Maka mim sukun kita bunyikan dengan jelas m ya. Ilaikum ay ada huruf lin. Sebab ada ya sukun didahului baris fathah. Maka dibacanya cukup kita lembutkan saja. Aidiyahum. Hum ada hukum izhar syafawi. Karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba, maka mim sukun kita baca dengan jelas. Aidiyahum fakaffai. Ini pun sama, hukumnya adalah huruf lin ya. Karena ya sukun didahului baris fathah, maka dibacanya cukup dilunakan atau dilembutkan. Aidiyahum. Lalu berikutnya ada hukum izhar syafawi karena mim sukun menghadapi huruf selain mim dan ba yaitu ain ya. Maka mim kita bunyikan dengan jelas. Aidiyahum ankum.
ada hukum ikhfa ab'ad karena nun sukun menghadapi huruf kaf. Maka nun sukun dibunyikan samar-samar, siap-siap ke kaf disertai dengung. Tapi dengungnya lebih besar karena kaf makhrajnya jauh dari nun. Angkum, ini pendek. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf, namanya waqaf jaiz, artinya boleh berhenti, boleh terus. Oke, kita lanjut. Wattaqu, ini alifnya nggak perlu dibaca ya, ini hamzah wasal ya. Jadi wawunya tidak perlu dibaca panjang. Hamzah wasal itu bukan pemanjang ya, tidak dibaca jika di tengah. Wattaqu, kalau berhenti hukumnya adalah mad tabi'i karena waw sukun didahului dhammah. Panjang 2 harokat kalau berhenti. Wattaqu. Namun kalau terus jadi pendek, gugur madnya. Namanya takhallus bil hadfi. Sebab pertemuan 2 sukun. Sukun pertama waw, sukun kedua lam sukun. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan ya. Wattaqullah. Lam jalalah dibunyikan secara tafkhim karena huruf sebelumnya berbaris dhammah, maka dibacanya tebal. Wattaqullah. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam tidak kita baca. Moh jika berhenti hukumnya mad arid li sukun karena mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya fathah panjang pada huruf lam, huruf yang disukunkannya ha. Kalau berhenti ini boleh dipanjangkan 2, 4 atau 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Allah. Kemudian di atasnya ada tanda waqaf, namanya waqaf al-waqfu aula yang artinya berhenti lebih utama. Wa 'alallah. Wa 'ala kalau berhenti di la hukumnya adalah mad tabi'i karena huruf ini adalah huruf alif. Alif bengkok atau alif maksurah. Alif didahului fathah panjang 2 harokat. Tapi dibaca panjangnya hanya saat berhenti. Kalau wasal jadi gugur madnya ya. Jadi pendek. Wa 'alallah. Nama prosesnya takhallus bil hadfi. Kenapa? Karena ada pertemuan 2 sukun. Sukun pertama alif, sukun kedua lam sukun. Sukun bertemu sukun tidak bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan. Wa 'alallah. Lam pada lafaz Allah dibunyikan secara tafkhim sebab huruf sebelumnya fathah, maka dibacanya tebal, bunyinya Allah. Wa 'alallah. Alif lamnya dinamakan dengan alif lam syamsiyah karena alif lam menghadapi huruf syamsiyah yaitu lam, maka alif lam tidak kita baca. Allah mad tabi'i muqaddar karena lam berbaris fathah panjang, maka huruf lam kita panjangkan 2 harokat. Wa 'alallahi fal. Kemudian lam sukunnya disebut dengan idhar mutlak atau lam mutlak ya. Lam sukun ini dibunyikan dengan jelas. Falyatawakkalil. Lalu ada alif lam qamariyah karena alif lam menghadapi huruf qamariyah yaitu mim, maka lam sukun dibaca jelas atau disebut dengan idhar qamari. Falyatawakkalil Hamzah tertahan suaranya karena punya sifat namanya syiddah ya. Mu'minun. Jika berhenti hukumnya mad arid li sukun karena mad tabi'i bertemu huruf yang disukunkan karena waqaf. Mad tabi'inya waw sukun didahului dhammah, huruf yang disukunkannya nun. Jadi jika berhenti nun ini dipanjangkan boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat asal konsisten dalam sekali bacaan. Mu'minun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.